dengan senandung-senandung Al-Quran, dengan senandung-senandung hadis-hadis Nabi, kita insya Allah akan menuju namanya Jabal Sur. Oke? Jabal Sur. Jabal Sur. Arti Jabal adalah gunung, Sur maknanya apa? Ayo, ada yang tahu? Tak kasih hadiah. Ayo Bapak Ibu. Sur pertemuan, oke. Opsi pertama. Yang kedua, pertemuan antara siapa itu? Bapak dengan Ibu. Adam Hawa itu namanya Jabal Rahmah. Ini memang kayaknya yang berpasangan ini itu aja tembak-tembaknya. Jabal Sur tempat Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh Abu Jahal. Ada merpati di dalamnya, ada laba-laba, Spiderman. Pak, kira-kira sur apa maknanya? Sembunyi. Betul. Makna surnya adalah sembunyi dapat hadiah. Tapi salah ya. Maknanya sur adalah benteng. Cuman hampir mirip sembunyi dengan benteng, karena benteng itu tujuan untuk sembunyi. Jadi murid salah, jangan kita salahkan, tetap kasih hadiah. Hadiahnya minuman, orang lain juga dapat, tapi bukan sama. Baik, Jabal Sur tempat bersembunyi atau benteng. Ya Pak ya, benteng kalau bahasa Arabnya benteng. Nah, disitulah Nabi bersembunyi. Siapa kawannya Bu? Ayo. Siapa kawan dia Bu? Abu Bakar Siddiq. Hadiahnya tidak ada lagi. Ada nanti saya kasih. Abu Bakar Siddiq. Nah, sebelum dia berangkat dari rumahnya, dia sudah menyiapkan strategi berangkat. Pertama, jam 9-10 malam rupanya sudah mulai dikepung oleh Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya semua tuh Bu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu dia sampaikan kepada Ali, wahai Ali, engkau gantikan posisi aku. Masya Allah. Kira-kira Pak, ini tentara semua di luar nih, orang kafir Quraisy di luar, yang sudah terhunus pedang, sudah terhunus lembing, sudah terhunus kapak dan lain-lain, sudah siap untuk memotong, memenggal leher Nabi. Kata Nabi kepada Ali, Ali kau gantikan aku. Kira-kira Pak Sultan, kalau kita lah berdua, saya ngomong begitu ke Bapak, Bapak Sultan gantikan aku ya, karena kami sama Abu Bakar mau pergi hijrah, karena kami sama Ustadz Dede mau pergi hijrah, karena kami sama Bapak Sukardi mau pergi hijrah. Kira-kira Pak Sultan, kira-kira lagi, kira-kira ya, mau nggak menggantikan kami berdua? Paling dia ngomong sama Pak Sukardi, yaudahlah Mas Sukardi dulu ya, kata dia, karena umurnya lebih tua daripada aku, kata dia. Ali seperti itu, tidak. Ya Rasul, ya Abu Bakar, pergi berangkat. Ini agama, aku masih muda. Kalau aku mati nggak ada orang menangisiku. Tapi kalau engkau mati sama Abu Bakar, banyak anak istri menangisimu. Aku nggak ada, karena aku belum menikah. Begitu Pak. Hebat para sahabat, nggak mau dia untuk Nabi tertusuk batu, tertusuk duri, tak mau dia. Itu hebat. Semoga ibu bapak punya sifat seperti itu pulang umroh ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu tinggallah Ali bin Abi Thalib. Berangkat Abu Bakar dengan Rasulullah. Ketika mau keluar rumah, mereka membaca sebuah ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Memang Allah jadikan mata mereka itu ngantuk berat, bahkan tertidur, bahkan tak nampak Nabi ketika melewati pedang-pedang tersebut, melangkah Nabi, karena rumahnya kecil. Besok kita ke sana lagi cari hari, entah nanti habis umroh, mungkin sudah umroh langsung nengok, mungkin ya Bapak Ibu, saya udah diskusi sama Amri tadi, habis umroh langsung belok kanan nampak rumah Nabi. Cuman menunjukkan saja Pak, karena di sana juga di portal semua orang boleh masuk. Nah di situ ayahanda, ibu, bapak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melangkahi pamannya tadi yang sedang tidur lelap. Siapa yang menidurkan orang? Allah. Siapa yang membangunkan kita?
Allah. Tapi kok Ustaz Dendi pas ceramah banyak yang tidur? Ustaz Dendi yang menidurkan kita. Gantul ya. Apa yang terjadi? Ketika itu ayah bunda dia melewati, tak nampak oleh Abu Jahal, Nabi berangkat. Sampailah di Gua Sur atau Jabal Sur. Menaiki Jabal Sur itu lebih kurang 1 jam 20 menit. Bapak Ibu, di situ Nabi hanya bertempatkan 2 meter saja Pak. 2 meter ke kanan, 2 meter ke depan. Kira-kira kalau kita lah hadir di situ menengok begini, nampak ada orang di dalam. Sangat jelas. Tapi Allah Maha melindunginya. Akhirnya ya bunda, Nabi masuk ke dalam. Sebelum Nabi masuk, apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, aku dulu. Kenapa? Karena mana tahu ada ular di dalam, mana tahu ada lipat masuk dia. Kalau kita sama Mas Joko, ya udah Ustaz aja dulu kan dia. Tapi ya Ustaz kan wis umroh 65 kali gitu kan. Ya eneng ular apa po? Ular anaconda yo dimakannya tuh, ditelan ya dulu. Tapi luar biasa dia turun duluan. Setelah sudah dicek aman, baru Nabi masuk. Nah ketika Nabi masuk, inilah dia. Karena cuma 2 meter, dia nggak bisa berbaring. Nabi yang diizinkan berbaring. Ibu ya, berbaring Nabi di pahanya. Ketika itu menetes air mata Abu Bakar. Kenalah pipi Nabi, terbangun Nabi. Kenapa Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar? Maka turun hadis itu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dapatlah Allah dan Rasulnya. Tapi jika hijrahnya itu di dunia yusibuha, kalau gara-gara dunia dan perempuan, silahkan engkau nikmati saja. Akan terjadi, memang niat itu keluar hadis itu, asbabul urut hadis itu saat hijrahnya Nabi dan Abu Bakar menuju kota Madinah. Hadisnya ada dalam kitab Arba'in, urutan hadis pertama dari Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa menyesal engkau meninggalkan rumahmu di kota Mekah? Anak istrimu tinggal semua. Tidak ya Rasul. Terus kenapa menangis? Iki Rasul, iki. Opo kata Nabi? Iki. Opo, keluarlah ular Pak. Dalam riwayat saya baca dari Asma'il Al-Muhammadiyah, itu lipan. Satu lagi kalajengking. Nah, atau yang kitab lain Sirah Nabawiyah itu katanya hewan berbisa. Anggaplah begitu. Ketika lipan atau ular membatok tangannya Abu Bakar, ular nongol lalu berkata membelah diri, ya Abu Bakar, saya tidak mau sebenarnya menggigitmu, tetapi saya ingin melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang-jarang Nabi bertamu ke sini. Ini hari pertama di dalam gua ini. Maka aku ingin pandang wajah Nabi. Aku ingin melihat Rasulullah. Aku ingin bersuah dengan Nabiku. Masya Allah, ular saja cinta Nabi. Tapi karena engkau menutup lubangnya, sakit hati aku. Ular sakit hati juga Pak. Jadi kegigitnya tap. Lalu kemudian sakitlah Abu Bakar, hijau, lekam, langsung berdarah. Apa kata Nabi sambil tersenyum? Kalian berdua ini memang unik. Satu manusia, satu hewan, tapi sama-sama mencintai aku. Lalu kata Nabi, sini tangan mundur, sini tangan mulai, taruh ular. Lalu taruh Abu Bakar, dikasih laludah. Bismillahirrahmanirrahim, sehat seketika. Tapi Nabi tersenyum. Kedua-dua makhluk Allah, manusia dan juga hewan, mencintai Nabi. Rasanya rugi kita Pak, umat akhir zaman, badan ketek, bule, pendek, padek, mengentut pula lagi. Dan kalau tidak mencintai Nabi, rugi rasanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu sehat, senyum Abu Bakar. Abu Bakar meminta maaf ulang. Saya minta maaf, saya ingin menjaga Nabiku. Ya saya paham. Itulah air ludah. Saya pulang ke kampung halaman Air Diris Kabupaten Kampar. Saya bawa anak kandung saya pulang. Lepas itu neneknya langsung ambil, mbahnya langsung bawa kemana-mana. Bahkan mencangkul pun dibawa. Saya bilang, Mak, ini banyak ular, nyamuk, segala macam, nanti bengkak kepala. Memang iya Pak, bentol-bentol kepalanya. Kena sini digigit nyamuk, sini. Bengkak anak saya. Saya marah dengan mak saya. Mak, kan aku udah cakap, jangan Mak kasih anakku bawa kemana-mana. Ini banyak nyamuk. Dah, tenang.
Piye mak, aku ambil dulu minyak camplak. Gak usah leh, kata dia. Jadi apa mak? Ambil air ludahnya. Ludah ya Allah. Dilapnya ke wajah. Kempes semua. Memang obat mak-mak itu luar biasa pak. Serius. Makanya pak, air ludah Nabi luar biasa. Tapi kalau ludah Ustaz Dendi, tambah sakit kita dibuat. Binasa kita. Jadi maksud saya, ludah ini berbisa. Hati-hati sahabatul insan fi hifzil lisan. Ini lidah tak betulang. Oh, Pak, tak betulang ini. Tapi kalau sudah ngomong, ya Allah, ya Allah. Bayangkanlah itu bapak sulkan telapak. Kata ibu. Makanya nggak saya lawan itu istri kalau udah ngomong. Tadi pagi ada orang antarkan air ke istrinya. Tadi pagi sebelum berangkat ini. Kemana pak? Antar air ke ratu aku kata dia. Kenapa emang kalau enggak pak? Oh jangan Ustaz nanti nyon. Jadi kata saya mati enak juga nggak bawa istri, gak ada yang ngomel gitu ya. Ya. Jangan senang dulu wahai suami. Nah, suami berkewajiban pula untuk merawat istrinya, untuk mengayomi, melindungi. Karena istri itu pak lemah dari tulang rusuk kita yang bengkok, maka kita wajib meluruskannya. Luruskan arti ayomi, bina, rawat. Ya itu dia. Nabi itu dengan Khadijah, Aisyah bukan hanya minum, maaf 1000 maaf, dikasih makan, disuapkan Aisyah oleh dia. Ini Pak Man, aku tengok cuma air aja, aku tengok dikasih suap tak ada tadi. Nah, diingatkan pula. Baik, akhirnya ayah bunda sehat seketika. Yang tadi itu digigit Abu Bakar sembuh. Lalu barulah bersarang burung. Bersaranglah burung merpati. Masya Allah. Datanglah laba-laba. Laba-laba ini setahu saya obat yang paling ampuh dulu waktu kita masih kecil. Saya nggak tahu lah kalau orang Jawa. Kalau kami orang Minang, orang Melayu nih, setiap anak luka pasti diambil sarang laba-laba pak. Pasti itu. Ya kan di depan pintu, di mana-mana itu aja dilakukan pak. Ini pecah, kasih aja situ nempel. Selesai. Bahkan mak-mak kita tuh dulu memamah daun bahasa kami keduduk, kalau bahasa Indonesia apa tuh? Daun nggak tahu lah itu. Pokok di mama dulu digigit punya nanti ditempelkan. Sehat. Memang obat-obat lama tuh hebat-hebat. Obat sekarang sudah 50 butir diminum tetap sakit kita. Makan ahun kita dibuatkan. Iya Pak Ibu, obat dulu tuh selalu saya. Jamu lah contohnya. Orang Jawa tuh Bu, Masya Allah jamu luar biasa. Ya, jamu itu luar biasa. Makanya kalau di kampung saya dulu yang paling semangat itu jual jamu ada orang Jawa, nggak ada orang lain. Maka orang Jawa tuh kuat-kuat. Jadi karena bapak itu pekat, ya kan? Dia lagi jamu itu maksudnya menjemur apa? Menjemur padi. Jadi pas jemur padi depan jamu kata suami istrinya, jamu lah padi ini gitu. Jika orang jamu, kata suami, baik kali istriku ya dibelikan aku jamu. Itu kisahnya ada lagi saya pak. Udah habis jamunya, datangin Mbak Yu ini, piye pak? Duitnya. Aku gak pernah pesan, kamu yang kasih katanya. Rupa istri ngomong jamu itu jemur itu padi bang. Pas tukang jamu lewat, berhenti tukang jamu nih. Langsung dibuat adu jamunya, lalu dikasih diminum. Pas minta duitnya, cek duitnya, nggak eneng ibunya. Jadi akhirnya Bapak Ibu memuliakan Allah, Nabi itu dilindungi juga oleh Allah melalui merpati. Merpati itu langsung bertelur dan bersarang. Makanya kesayangan Nabi di negeri Arab ini salah satunya adalah merpati. Saya tengok ibu-ibu sama bapak-bapak tadi mau ngasih kacang hijau. Kacang hijau dikasihnya, kata saya, wah kacang hijau dikasih bu ini kata. Orang ngasihnya roti sama makanan burung. Ini kacang hijau dari Riau. Luar biasa ibu-ibu. Hebat. Lebih sayang dia nampak daripada Nabi lagi. Kacang hijau pun disedekahkan. Masya Allah. Itu luar biasa. Akhirnya Nabi dikejar oleh Abu Lahab. Abu Lahab sampai
Allah buat tak bisa satu pun melihat, tak nampak satu pun yang mana. Memang ayat tu ada dua pendapat, di rumahnya dibaca dan di Gua Hira dibaca waja'alna tadi. Seperti mahasiswa saya di UIN dulu dibacanya ayat tadi surat Yasin, waja'alna min baini aidihim. Tapi ketika melewati lampu merah diperiksa oleh polisi. Gimana nih bro? Kok bisa lihat polisinya? Iya bro, kan udah dibaca amalan Ustaz Dendi, tapi kok masih kena tangkap? Rupanya bapak ibu tak pakai helm. Itu kena tangkap. Gak kuat ayat itu untuk udah ada helm. Tetap pakai helm. Ya, jaga diri. Ini dia. Ini Gua Hira tuh di atas paling puncak. Tuh orang aja manjat semua tuh. Tuh kecil. Orang semua tuh naik atas. Tapi kalau Gua Hira beda dengan Gua Sur ini. Kalau Gua Hira bu mantap tempat naiknya bu. Teratur dia naik ke atas. Tapi kalau ini tidak. Ya Pak Ibu. Nanti kita turun berfoto. Oke. Kalau bisa jangan lama-lama biar umroh kita aman nanti. Dapat 10 menit masuk lagi. Bisa ya? Oke. Pas.